Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini Cemre ke rumah sakit untuk menemui Nedim. Kemudian suster menyuruh Agah menemui dokter. Şeniz dan Neriman ikut. Lalu Ceren pergi dan berlari dengan panik. Seher yang merasa curiga mengejar Ceren. Cemre bersembunyi dan ketika sudah tidak ada siapa-siapa, Cemre masuk ke ruangan Nedim. Cemre berkata, "Nedim, aku datang. Maafkan aku karena aku tidak bisa bersamamu. Maafkan aku karena aku melihatmu diam-diam." Lalu Nedim sadar. Cemre berkata, "Aku datang padamu, aku datang untukmu." Kemudian Nedim mengingat perkataan Ceren tentang Cemre. Cemre berkata, "Ikatan di antara kita bukanlah ikatan yang bisa diputuskan sekaligus." Nedim melepaskan tangannya dan membuang muka kepada Cemre. Cemre berkata, "Nedim, kumohon setidaknya lihat wajahku." Lalu Ceren datang. Cemre bertanya, "Apa yang terjadi padanya?" Ceren menjawab, "Di mana saya harus memulai dan bercerita? Aku mengatakan dia tidak tahan mendengarmu di pelukan Jeng. Apa kamu mengerti sekarang? Apapun yang kuinginkan, aku bisa melakukannya untukmu perawat. Karena aku bersamanya, tapi kamu tidak, dan aku istrinya. Misalnya, aku mencekiknya dengan bantal. Benarkan suamiku? Kamu ingat kemarin? Apa kamu ingat dengan bantal? Apa kamu ingat sup yang mendidih yang aku tuangkan padamu? Apa kamu ingat saat aku mencekikmu?" Saat Cemre ingin menjawab Ceren, Nedim menyuruh Cemre pergi. Namun Cemre tidak mau, sampai akhirnya Agah datang. Kemudian Ceren mencari perhatian sehingga Cemre disalahkan lagi. Ceren berkata di hadapan semua orang bahwa Cemre telah menyerangnya. Ceren terus mencari perhatian ke semua orang, sehingga membuat Agah sangat marah. Cemre diusir dan dibawa oleh security. Lalu Jeng melihat Cemre dan mengikutinya. Keesokan harinya Agah membuat pengumuman pada orang-orang di rumah. Agah berkata, "Kemarin gadis gila itu ke rumah sakit. Dari siapa dia tahu? Bagaimana dia bisa belajar dan masuk ke kamar keponakanku?" Zivan dan Damla saling melirik. Agah berkata, "Siapapun yang melakukan kesalahan ini atau sekarang dia akan mengatakannya bahwa dia melakukannya dan mengungkap dirinya, atau polisi datang dan memeriksa semuanya satu persatu." Lalu Zivan menjawab, "Aku melakukannya." Kemudian Agah menghampiri Zivan. Zivan berkata, "Aku tidak memunggungi kakakku, aku tidak bisa. Aku juga mencari tempat tinggalnya, aku membawa ibuku." Ketika dia mendengar ambulan ditelepon, Agah memotong pembicaraan Zivan dan berkata, "Kamu bukan supir putriku lagi." Ketika Damla ingin berbicara kepada ayahnya, Şeniz menahan Damla dan berkata, "Banyak supir untukmu, benarkan putriku?" Seher bertanya, "Apa yang kamu minta pertanggungjawaban dari putriku, Tuan Agah?" "Mereka adalah saudara." "Saudara? Apa kamu juga melarang ini? Apa kamu melarang saudara perempuanmu memiliki saudara laki-laki?" Agah menghiraukan perkataan Seher. Agah memecat Zivan dan menyuruhnya pergi. Kemudian Zivan pergi. Seher tetap membela anak-anaknya. Lalu Jeng datang dan Agah mengancam jika Cemre mendekati Nedim lagi, Cemre akan dipenjara. Ceren dan Neriman tersenyum saat mendengarnya. Şeniz pun memberi isyarat pada Ceren. Ketika Seher menangis, Ceren menarik tangan ibunya dan berkata, "Tuan Agah tidak menghapus air matamu, Bu, hanya putrimu yang menghapusnya." Ketika Jeng masuk ke dalam rumah, Şeniz berkata, "Jeng, ayahmu mengirimmu kembali ke Amerika." Jeng terkejut mendengarnya. Ketika Zivan dipecat, Damla ingin mengebudi sendiri. Kemudian Damla mengajak Zivan pergi bersamanya. Zivan berkata, "Putriku, aku dipecat. Apa kamu lupa?
Damla menjawab, aku mengemudi dan kamu memberi arahan. Zivan berkata, aku akan memberi arahan, apa kamu yakin? Damla menjawab iya sambil tersenyum. Lalu Zivan dan Damla masuk mobil. Di scene ini Cemre sedang berlatih untuk bernyanyi. Lalu Ceren dan Seher datang. Seher menyuruh Cemre dan Ceren berdamai dan mengakhiri semuanya. Ceren berkata, itu sebabnya aku datang ke sini denganmu, Ibu. Terlepas dari kejahatan yang dilakukan saudara perempuanku padaku, aku datang ke kakak perempuanku untuk ibuku. Karena masa kecil kita, aku datang untuk membantu kakakku. Ceren menjulurkan tangannya pada Cemre. Cemre berkata, baik, aku siap untuk memegang tangan itu, tapi pertama-tama, siksaan yang dia timbulkan pada suaminya, permainan yang dia mainkan pertama kali untukmu, lalu setelah itu mengaku pada Agah Karacai. Ternyata Ceren sudah mempengaruhi ibunya sebelum datang menemui Cemre. Seher berkata, jangan lakukan. Putriku tidak melakukannya. Cemre menatap Ceren dan berkata, kamu menghitung apa yang kamu lakukan dengan sangat baik kemarin. Ayo beritahu aku dengan ibuku sekarang. Ceren berkata, apa kamu mendengar ibu? Lihat apa yang masih dia katakan. Apa kamu melihat apa yang dia lakukan? Aku berdiri dengan bayi suamiku di perutku. Apakah kamu melihat apa yang masih dia katakan padaku? Apa aku meracuni suamiku? Aku mencekik suamiku dengan bantal. Apa kamu melihat apa yang dia lakukan dengan dua wujud hidupku itu, Bu? Kakak, aku punya bayi di perutku. Cemre menjawab, kamu juga tidak takut pada bayi di dalam rahimmu. Kamu juga tidak takut pada Tuhan. Ceren berkata, aku tidak tahan dengan ini, Bu. Maaf. Lalu Ceren pergi, tapi Cemre menahannya. Cemre berkata, lihat, ini belum berakhir. Ceren menepis tangan Cemre dan pergi. Kemudian Ceren menelepon Senis bahwa tugasnya sudah berakhir. Dan Ceren berkata, sekarang giliranmu, Ibu Senis. Sekarang aku memberimu lokasi hotel. Sementara Seher dan Cemre masih berlanjut. Cemre berkata, kamu tidak bisa mengatakannya. Kamu mengatakan itu putriku. Kamu bilang aku yang melahirkannya. Kamu bilang tidak mungkin. Jika kamu harus menerima salah satu dari ini, kamu akan hancur di bawah keibuanmu sendiri, bukan? Kamu tidak berhenti menyerah padaku di bawah kehamilan putrimu sendiri. Kamu meninggalkanku saat di balik pintu. Tapi sekarang kamu tetap benar, bukan? Kamu tetap tinggal ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki gadis yang salah di pelukanmu. Jika kamu bisa melihat sendiri apa yang dialami Nedim di rumah itu, agar kamu tidak terjatuh pada keibuanmu sendiri. Seher memotong pembicaraan Cemre. Seher berkata, aku sudah jatuh di bawah keibuanku. Apa kamu paham? Aku sudah hancur. Aku hancur tanpa sepengetahuanmu. Tapi kamu sebuah harapan. Cemre menjawab, harapanku adalah untuk kalian semua. Terlepas dari kebutaan, tuli, dan kebodohanmu, cobaan Nedim berat. Seher berteriak, kamu orang yang buta, tuli, dan bisu. Kamu punya Nedim. Tapi jika aku bertanya, lidahmu disimpan. Kamu tidak bisa menjawab. Jika aku mengatakan mengapa kamu mengambil anak itu dan melarikan diri, lidahmu disimpan. Lihat, lidahmu diam. Mungkin bukan karena tertangkap. Kamu tidak dapat bicara karena tidak memiliki jawaban benar untuk diberikan. Mungkin Tuan Agah benar. Mungkin adikmu benar. Mungkin kamu mengisi anak itu dan membuatnya seperti itu. Mungkin kamu membakar kami semua. Tuan Agah memberi kami penangguhan untukmu. Setelah itu, jika kamu mencoba untuk mendekati, kamu dilarang. Kamu tidak bisa mendekat. Saat Seher ingin memegang Cemre, Cemre mundur dan berkata, putrimu di luar menunggumu, Nyonya Seher. Ayo temui dia. Seher terdiam dengan apa yang dikatakan Cemre.
Seher menangis lalu pergi. Di scene ini Damla membawa Zivan ke tempat rahasianya. Zivan berkata, "Lihatlah, pemandangannya bagus. Orang yang melihat dari sini akan menganggap kota ini indah, tapi kota ini kejam." Damla menjawab, "Demi Tuhan, aku belum pernah melihat kekejaman apapun." Zivan berkata, "Kenapa harus kejam padamu, putriku? Mereka kejam terhadap orang asing, terhadap orang miskin, itu sangat besar. Kamu takut untuk terjun ke dalamnya. Kamu merasa tenggelam dan mati di tengah kerumunan orang itu. Seolah-olah kota besar ini akan menelanmu dengan satu gerakan. Terkadang kamu seperti ingin seseorang memegang tanganku. Kamu juga ingin." Lalu Damla menatap Zivan. Zivan berkata, "Ini tempat bagus, aku suka." Damla menjawab, "Ini tempat rahasiaku. Aku berbagi rahasiaku denganmu, jangan tanya kenapa." Kemudian Damla mencurahkan isi hatinya pada Zivan. Damla berkata, "Keluargaku alias Karacai, ketika mereka menenggelamkanku dalam drama ketenggorokanku, aku bernafas di sini untuk melupakan. Karena jika aku tidak lupa, aku tidak bisa menyingkirkannya. Ini adalah tempat di mana aku melupakan diriku sendiri, keluargaku, nama belakangku, semuanya." Lalu Damla berteriak, "Hei Damla Karacai, ini dia sekecil ini." Aku berteriak, "Aku hanya Damla. Disinilah aku melupakan keluargaku, nama belakangku, semuanya." Zivan berkata, "Kamu membawaku ke sini agar membuatku lupa semuanya?" Damla menganggukkan kepalanya. Kemudian Zivan dan Damla saling memandang sehingga membuat Damla gugup, lalu mengajak Zivan pergi. Zivan berterima kasih pada Damla. Senis dan Agah membuat rencana pada Cemre. Zeng mendengar pembicaraan mereka. Zeng berkata, "Apa yang akan kamu lakukan pada Cemre?" Kemudian Agah berargumen dengan Zeng. Ketika Ceren dan Seher pulang, Ceren berkata, "Aku melakukan bagianku untukmu. Aku pergi dan memberikan tangan untuk damai pada putrimu." Apa yang dia lakukan? Dia mematahkan tangan yang kuberikan padanya. "Sudah berakhir, Bu. Jangan berharap persaudaraan dengan gadis itu dariku." Kemudian Ceren melihat Zeng dan Seher mengingat ketakutan Nedim saat melihat Ceren. Lalu Seher menarik tangan Ceren dan berkata, "Lihat mataku. Jika kamu memiliki kesalahan yang tersembunyi dariku, jika salah satu dari apa yang kakakmu katakan itu benar, jika kamu adalah penyebab ketakutan yang kulihat dari mata laki-laki itu." Ceren menjawab, "Wow, seberapa baik itu bekerja padamu. Betapa indahnya, persis seperti dia mengisi pikiran suamiku, sama seperti ayah bayiku yang menentangku. Dia berhasil membuat ibuku melawanku lagi. Ibu, jika kamu meragukanku karena kamu dapat mengasosiasikan fitnah menjijikan itu dengan putrimu." Ceren terus membenarkan dirinya. Lalu Ceren pergi. Kemudian Ceren mendengarkan percakapan Agah dan Senis. Ceren bertanya, apa yang dimaksud mereka? Namun Senis tidak memberikan jawaban dan menyuruh Ceren pergi menjaga suaminya. Nurten berteriak mengenai koper Zeng. Ceren terkejut mendengarnya dan bertanya. Lalu Nurten bilang bahwa Zeng akan dikirim lagi ke Amerika. Ceren langsung menghampiri Senis ke kamarnya dan Ceren melarang Zeng pergi ke Amerika. Senis menjawab bahwa Zeng akan pergi ke Amerika kemudian ke Australia karena dia lajang dan dia bisa melakukan tur dunia. Ceren tetap melarang Zeng pergi. Senis berkata, "Sayang, apa kamu masih punya mimpi tentang anakku?" Ceren menjawab, "Mimpiku ada di perutku. Aku bersumpah suatu hari mimpiku akan menjadi kenyataan. Bahkan kamu, Nyonya Senis, tidak bisa membangunkanku dari mimpi di perutku. Bahkan jika kamu mengirim putramu ke ujung dunia, kamu tidak bisa bangun." Kemudian Ceren pergi. Di scene ini, anak buah Agah memberikan uang kepada pemilik kafe agar Cemre dipecat dari pekerjaannya. Karena kata-kata Agah yang menyakitkan, Zeng pergi menemui Cemre. Ketika Cemre keluar dari hotel, Zeng datang dan berkata, "Jangan buka mulutmu dan dengarkan aku. Apakah kamu berani menyelamatkan Nedim? Jika ada, aku punya penawaran untukmu." Namun Cemre menolak penawaran dari Zeng, lalu Cemre pergi. Di scene ini, Seher menghampiri Nedim ke kamarnya. Seher berkata,
Aku menjadi curiga pada putriku. Sayangku, putriku adalah istrimu. Kamu juga memiliki rumah meski dengan cara yang tidak sesuai dengan kami. Kamu akan memiliki anak. Putriku gila, tapi dia memiliki hati yang baik. Putriku akan menjadi ibu dari anakmu. Nedim menumpahkan airnya saat mendengarkan omongan Seher. Lalu Seher mengambil gelasnya dan mengambil handuk. Kemudian Ceren masuk kamar dan berkata bahwa Jeng akan pergi ke Amerika. Ceren berkata, "Apa yang harus aku lakukan kalau Jeng pergi ke Amerika? Aku akan membunuhmu." Akhirnya Seher melihat dan mendengar apa yang dilakukan putrinya kepada Nedim. Ceren terkejut saat melihat Seher di hadapannya. Seher berkata, "Apakah itu benar? Apa yang kakakmu katakan itu benar? Aku melihat dengan mataku. Aku melihat apa yang kamu lakukan dengan mataku. Aku mendengar apa yang kamu katakan dengan telingaku sendiri. Apakah aku membesarkanmu seperti ini? Benar-benar tidak punya perasaan, sangat tidak bermoral, dan kejam. Apa kamu dibesarkan dengan begitu kejam?" Ceren menjawab, "Jangan ibu, itu semua karena putrimu, itu semua karena Cemre. Dia memegang satu tangan di suamiku, satu tangan lagi di tangan Jeng." Lalu Seher berteriak, "Jeng, Jeng, Jeng." Siksaan di tangannya, Jeng di lidahnya. Ceren berkata, "Apa ibu tidak mengerti? Cemre yang membuatku gila. Percayalah ibu, aku bersumpah." Lalu Seher membawa Ceren keluar. Senis dan Damla mendengar keributan. Senis bertanya ada apa. Seher menjawab, "Putriku adalah milikku." Seher menarik Ceren keluar. Lalu Aga datang dan bertanya. Senis menjawab, "Jangan ikut campur, itu urusan anak dan ibu." Ceren sempat lari, namun Seher menjambak rambutnya dan membawanya masuk ke dalam rumah dan menguncinya. Neriman melihat apa yang terjadi pada Seher dan Ceren. Neriman terus berteriak untuk dibukakan pintu. Ceren terus menyangkal dan menyalahkan Cemre untuk semuanya. Lalu Seher melihat dan membawa Al-Quran. Seher berkata, "Apa kamu ingat? Kamu pernah meminta sumpah untuk memisahkan anak dari ibunya. Kamu menyuruh ibumu untuk bertobat. Sekarang kamu akan bertobat. Kamu akan bertobat dari apa yang kamu lakukan dengan polos, demi air mata orang yang tak berdosa di perutmu. Kamu akan bertobat untuk belas kasihan Tuhan." Lalu Ceren menepisnya dan berkata, "Aku tidak akan melakukannya." "Tidak ibu, aku tidak ingin menginginkannya." Seher berkata, "Bersumpahlah, karena ketika kamu membawa kehidupan dalam jiwamu, kekuatanku tidak lagi cukup untuk lebih. Bersumpahlah." Ceren berteriak, "Aku tidak bisa, aku tidak bisa ibu." Seher berkata, "Kamu akan bersumpah di hadapan Allah. Kamu akan mengatakan kamu tidak akan berbohong lagi, untuk suamimu atau untuk nama Jeng Karacai. Kamu akan mengatakan kamu tidak akan berbohong. Kamu akan bersumpah." Ceren tetap tidak mau. Seher berkata, "Bersumpah, tidak ada siksaan setelah itu, tidak ada kebohongan, tidak ada kekejaman." Aga keluar mengejar karena penasaran, namun Senis berkata bahwa itu perkelahian ibu dan anak. Aga tidak percaya dan mendatangi rumah. Karena dikunci, Aga pergi ke pintu belakang dan mendobraknya. Lalu Aga berteriak memanggil Seher. Kemudian Ceren memegang perutnya dan pingsan. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hoşça kal, hadi bye-bye.